menyampaikan press release terkait hasil putusan PK kedua, di mana PK kedua ini yang kami mohonkan ditolak oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, walaupun kami belum menerima salinan putusan yang resmi, berdasarkan informasi dari SIPP Mahkamah Agung, kami sudah melihat bahwa memang demikian, artinya permohonan PK kami ditolak. Nah, perlu saya tegaskan di sini bahwa PK ini tidak mempengaruhi kepengurusan PSHT yang sesungguhnya. Kenapa? Karena hasil PK ini hanya terkait dengan sengketa pemegang badan hukum, ya, di mana badan hukum tersebut digugat oleh ketua umum yang sah dalam hal ini Bang Joko, digugat karena di pengesahan badan hukum tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena penerima yang diberi pengesahan badan hukum ini, saudara Taufik, itu pada posisi tahun 2019 itu sudah bukan lagi ketua umum. Jadi itu Mas, jadi jadi sekali lagi ini tidak ada mempengaruhi apa-apa. Kenapa? Untuk hak merek saja itu di pihak kita semua. Jadi Pak Taufik menggugat hak merek pun itu kan juga gugatannya ditolak. Jadi untuk terkait badan hukum ini itu sekali lagi tidak mempengaruhi apa-apa. Namun pasca putusan ini tentunya kita akan mempelajari lagi, menunggu salinan putusan, apa-apa yang menjadi pertimbangan hukum, kenapa alasan hukum ditolak ini. Nah, dengan situ kita akan mengambil langkah-langkah hukum lainnya, ya. Tentunya di sini bagi kami dari pusat, insya Allah pasca putus berdasarkan dengan hasil putusan ini tidak bisa ditanggapi dengan santai-santai aja. Dan ini juga tidak ada kaitannya dengan hak keperdataan, aset terhadap, tidak ada hubungannya. Ini ansih pure sengketa pemegang badan hukum. Jadi bukan organisasinya. Organisasinya itu jelas S1 hanya satu, yaitu berdomisili di Madiun, ketua umum Mas Murjoko dan ketua dewan pusat adalah Mas Isbiantoro. Mungkin dari saya seperti itu, ada yang bertambahkan barangkali. Saya melengkapi, ya. Jadi dalam konteks kajian hukum, ya, bicara soal hukum, karena ini bicara hukum. Kajian hukum terhadap keputusan PK2 itu tidak pengaruh terhadap akibat hukum. Jadi kalau kajian hukum itu akibat hukum apa yang tertera atau akibat hukum apa yang nantinya terhadap organisasi yang saat ini ada di Jalan Merak maupun Jalan Merak 10 maupun 17 yang dipimpin Pak Murjoko maupun Pak Isbiantoro, itu tidak ada pengaruhnya. Tadi Pak Supri mengatakan bahwa itu ansih terhadap persoalan badan hukum. Kita juga punya badan hukum. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam HU bahwa badan hukum saat ini yang masih bertengger di dalam HU itu atas nama Pak Murjoko, ya, Pak Murjoko dan Pak Is. Di sana jelas alamatnya di Jalan Merak nomor 10 dan 17. Persis apa yang dikatakan Pak Sukri tadi. Jadi ke depan kita secara preventif maupun reprensif kita pasti akan melakukan upaya-upaya hukum, ya. Baik penguatan maupun kita mencoba untuk adanya satu pelanggaran, ya, pelanggaran-pelanggaran hukum yang nantinya akan kita ambil tindakan hukum, ya, baik secara perdata maupun secara pidana. Tapi bukan menyikapi terhadap keputusan keputusan terhadap kasasi 2. Karena kasasi 2 itu kita ambil karena sebagai kewajiban hukum. Jadi kewajiban hukum kita ini sebagai organisasi yang memang yang disahkan, domisili ada, karena badan hukum itu persyaratan formil maupun material itu harus dilengkapi. Di antara syaratan formil maupun material yang mereka lakukan itu ada sesuatu yang kelihatannya saat ini memang menjadi persoalan di kita. Maka kedepannya kita akan lakukan upaya-upaya hukum. Itu ke depan. Selanjutnya teman-teman media
kita ini sebenarnya berfokus untuk membesarkan organisasi kita. Soal ke depan itu ada persoalan yang kaitan dengan masalah-masalah badan hukum dan lain-lain. Nanti persoalan itu akan ditangani secara khusus ya oleh LHK, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Ini jadi khusus kepada rekan-rekan kita yang di seluruh Indonesia maupun luar negeri, bahwa sekali lagi keputusan PK2 itu tidak pengaruh apapun, ya. Tidak pengaruh apapun terhadap organisasi yang saat ini dipimpin oleh Pak Muldoko maupun Pak Isbianto. Itu yang kita garis bawahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apakah masih ada, barangkali masih ada sesuatu yang perlu di Jalan Merak nomor 10 dan 17. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengadakan rilis. Perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara kami di seluruh cabang seluruh Indonesia. Dengan adanya putusan PK2, saya minta tenang. Kita tidak perlu istilahnya galau. Artinya apa? Dari pihak hukum LHA sudah mengupayakan. Kami minta dengan sangat saudara-saudara kita di dua cabang sampai ke bawah, biasa. Lakukan apa yang menjadi perintah dari pusat, melakukan apa saja sehingga ajaran atau tindakan-tindakan yang selama ini kita lakukan berjalan dengan lancar, tidak perlu istilahnya rusak-rusuk. Ini yang saya minta, tunggu komando. Satu perintah, ya, ini yang harus kita perhatikan. Santai, boleh, tapi kita upaya. Ini yang saya minta. Sekali lagi, ketua cabang bersama jajarannya seluruh Indonesia tidak perlu khawatir. Semua sudah ada yang ngatur. Semua sudah kita upayakan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sukri, Mas Mariano, kita bahwa itu tidak ada pengatur. Sehingga nanti kalau ada suara-suara atau bagaimana, jangan ditanggapi. Jangan sampai membuat istilahnya semacam gerakan-gerakan yang mengakibatkan kita terpancing sehingga akan terjadi benturan-benturan yang tidak bermanfaat. Untuk itulah sekali lagi saya pesan dengan sangat, lakukan seperti biasa, tidak ada masalah, biar yang keputusan biar aja, sehingga ini yang harus kita bisa. Mungkin itu yang bisa saya pesankan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, bisa berarti ke depan makin eksis, sukses, sesuai apa yang menjadi cita-cita. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat bekerja, selamat melaksanakan tugas, ajaran-ajaran bisa berarti mari kita pertahankan sesuai ketentuan. Hasil ADART yang kemarin kita lakukan sesuai aturan. Saya kira itu. Ada yang ditanyakan? Selamat siang, sahabat untuk kita semuanya. Saya berada dimanapun berada, melalui press release pada siang ini, saya selaku Ketua Umum perlu menyampaikan yang pertama bahwa putusan PK2 ini adalah PK2 terhadap badan hukum milik yang lain, bukan milik kita. Itu yang kita juga karena kita PK2. Jadi sekali lagi PK2 ini tidak terkait dengan badan hukum yang sudah kita miliki, dengan kepengurusan ketua umum saya sendiri
kepada SRKT untuk tetap menjaga kamtipmas di wilayahnya masing-masing, sehingga kegiatan utamanya dalam menghadapi tahapan pemilu dapat berjalan dengan aman maupun lancar, tidak ada halangan apapun. Kewajiban kita sebagai bagian masyarakat adalah membantu pemerintah untuk tetap mempertahankan kondisivitas kamtipmas di wilayah kita masing-masing. Yang ketiga, mungkin dengan terbitnya PK2 ini, keputusan PK2 ini, kami melihat banyak sekali pemikiran di media sosial. Untuk itu kami mohon kepada keluarga besar SRKT untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang memojokkan ataupun menjelekkan nama SRKT. Yang berikutnya, saudara sekalian, juga pada kesempatan ini pula perlu kami sampaikan bahwa deklarasi pemilu damai tanggal 26 November kemarin sudah jelas kalau SRKT itu bersikap netral. Oleh karena itu, kalau ada berita di media sosial yang menyatakan SRKT mendukung salah satu, mendukung A, B, C, itu tidak benar, itu berita hoax. Untuk itu kami mohon untuk tidak terpancing. Kita harus berdiri tegak. SRKT tidak kemana-mana, SRKT ada di mana-mana. Artinya SRKT tetap netral sebagai organisasi, sedangkan SRKT memberikan kebebasan kepada para anggota atau warganya untuk menggunakan hak politik, karena politik ini dijamin oleh undang-undang. Aturan yang ada di SRKT mari kita perhatikan dan kita sikapi dan kita laksanakan, kita patuhi aturan yang ada di SRKT. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Badan hukum batal. Kalau memang kalian benar, batalkan badan hukum kita kan? Ya, gitu ya. Ini dari PSHT sendiri seperti apa? Ya, jadi untuk hasil PK kedua ini, sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak akan berdampak dari kepengurusan yang ada. Kenapa? Karena perkara itu hanya sengketa terkait pemegang badan hukum, bukan kepengurusannya, ya. Nah, di dalam PK, kenapa kita PK2? Karena dalam PK1 kita diterima PK-nya sana. Alasan kita mengajukan PK kedua karena ada bertentangan putusan tersebut bertentangan dengan putusan pengadilan yang lain. Itu real itu kan? Itu sudah clear itu. Nah, di dalam pertimbangan hukumnya hanya itu saja untuk mengabulkan PK satunya. Makanya kita PK kedua. Apa yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang lain itu, yaitu terkait merek. Merek itu putusan pengadilan merek sampai di tingkat kasasi pun di sini yang menang kan, diputuskan bahwa penggugat dalam hal ini Pak Taufik tidak berhasil untuk mempertahankan dalilnya dan gugatannya ditolak. Tetapi dalam pertimbangan hukum Hakim Agung PK ini mengatakan bahwa PK ini sangat beralasan karena berkesesuaian dengan putusan merek yang dimaksud gitu loh. Makanya inilah yang kita katakan pertentangan. Tidak ada pertimbangan lain yang mengatakan bahwa yang sah pengurusnya adalah Pak Taufik, tidak ada. Juga harus dibatalkan punyanya badan hukumnya Pak Murjoko, juga tidak ada itu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak sebelah, baik itu beredar di medsos dan di YouTube ya, di YouTube dan di mana itu di TikTok ya. Jadi tidak sesuai, suruh mengosongkan padepokannya. Ya ambillah langkah-langkah hukumnya kalau kalian ingin mengosongkan dan kalian di pihak sebelah itu merasa yang paling sah, silakan ambil langkah-langkah hukum, buktikan kalau kalian yang sah gitu loh. Tapi secara fakta sampai dari pusat sampai ke tingkat ranting seluruh Indonesia, bahkan rakyat seluruh Indonesia ini, bahkan di luar negeri masih kita yang masih ketua umumnya Mas Murjoko. Ya. Dan pasca putusan ini tentunya nanti sudah disampaikan juga, kita sudah sampaikan bahwa pasti LHA akan mengambil langkah-langkah hukum lainnya, ya,
tadi Mas Mariono sudah memberikan sinyal sedikit, baik itu langkah hukum perdata maupun pidana. Kan? Ini yang harus kita bongkar. Bagaimana cara perolehannya badan hukum tersebut? Tentu kami melihat ada pelanggarannya di situ. Saya kasih bocoran sedikit, 266 ada, 264 ada, 26 apa? Ya 266 ya. Iya, 263 juga ada. Jadi 26 ini terkait ada otentik. Ya, apa itu? Sudah disyaratkan di dalam Undang-Undang Ormas maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM, persyaratan untuk memperoleh badan hukum ini domisili. Salah satunya yang sangat fundamental adalah keterangan domisili dan surat pernyataan tidak dalam sengketa. Faktanya pada saat Pak Taufik memperoleh badan hukum tersebut tahun 2019 itu lagi bersengketa. Pak Taufik lagi digugat oleh beberapa cabang, 9 cabang. Kedua, mengenai keterangan domisili itu tidak terpenuhi. Kenapa? Di dalam ada putusan pengadilan tata negara Jakarta, muncul di dalam bukti itu surat pernyataan, surat keterangan dari notaris yang terkait mengatakan keterangan domisili itu tidak diperlukan gitu loh. Itu ada di dalam putusan tunnya. Ini yang menjadi bahan pengkajian dari tim LHA di bawah komando Pak Mas Mariono ya. Tadi pagi kita sudah menganalisa, mendiskusikan ini, membedah sedikit putusan tersebut. Ada kita temukan sedikit, ada kita temukan bahwa ada perbuatan melawan hukum baik itu perdata maupun pidana ya. Jadi setelah barfitnya ada. Itu Mas. Oke, kalau langkah selanjutnya dari PS1 sendiri nanti seperti apa? Ya dari PS1 tentunya kami dari LHA menyampaikan bahwa itu tidak berdampak apa-apa. Tetap eksis. Tetap tadi sudah disarankan oleh Mas Is selaku Ketua Dewan Pembina dan Mas Mur selaku Ketua Umum bahwa tetap seluruh cabang sampai ke tingkat terakhir itu melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar. Ya. Jadi tidak berpengaruh apa-apa.